Tuan muda, jangan lakukan ini. Berbaring di tempat tidur, meski ditutupi selimut, dan meski udara dingin tak lagi keluar dari tubuh Xiaoya, wajah Xiaoya menjadi semakin pucat, dan di tengah alisnya, tampak ada garis hitam kecil, garis keberadaan yang menjulang. Bagaimana mungkin Chen Ye tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Kekuatan bulan purnama dan bulan lunar kini menarik kekuatan bulan di tubuh Xiaoya, dan tanda-tanda pemberontakan telah muncul di tubuh Xiaoya. Meski tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi nyawa Xiaoya untuk saat ini sendiri adalah sebuah permulaan. Pada malam bulan purnama berikutnya, serangannya akan lebih parah. Kemudian, jalan menuju akhir hidup Xiaoya akan menjadi semakin dekat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Memegang tangan Xiaoya, wajah Chen Ye menjadi pucat saat ini, dan dia sepertinya telah kehilangan jiwanya, merasa sangat tidak berdaya. Tuan muda, jangan seperti ini, aku sudah pasrah pada takdirku, kata Xiaoya dengan suara rendah dengan mata muram. Menyerahlah pada takdirmu. Jangan pernah menerima takdirmu. Baik kamu maupun aku tidak bisa menerima takdir kita. Chen Ye meraung dengan marah, bagaimana kita bisa menerima takdir kita. Xiaoya, ketika ibu pergi, yayasanku hancur. Aku juga menerima takdirku. Tapi, katakan padaku, semuanya tergantung pada buatan manusia. Di bawah dunia, selama saat Anda melakukannya, Anda tidak akan melakukannya. Meskipun pada akhirnya Anda tidak dapat melakukannya, Anda dapat pergi dengan tenang dan tidak akan terlalu menyesal. Sekarang, mengapa kita harus menerima nasib kita? Xiaoya, tunggu sebentar. Sebelum ibuku pergi, dia menyuruhku untuk menjagamu dengan baik. Jika suatu hari ibuku kembali dan tidak bisa melihatmu, bagaimana kamu ingin aku berinteraksi dengannya? Jelaskan. Sebagai saya bilang, ini reuni keluarga. Bagaimana bisa menjadi reuni keluarga jika Anda tidak ada di sini? Tuan muda, mata Xiaoya berangsur-angsur menjadi cerah, dan dia menatap Chen Ye, yang tubuhnya gemetar, entah karena kegembiraan atau ketidakberdayaan. Dia menggigit bibirnya erat-erat dengan giginya, dan air mata mengalir lembut di matanya. Keluarga Chen tidak pernah menyembunyikan apapun darinya, termasuk fakta bahwa dia diangkat kembali. Semua anggota keluarga mengatakan kepadanya bahwa menceritakan pengalaman hidup Anda bukan untuk membuat Anda merasa rendah diri, tetapi untuk memberitahu Anda bahwa keluarga ini akan menjadi rumah masa depan Anda. Alasan mengapa saya tidak menyembunyikannya adalah untuk memberitahu Anda pengalaman hidup Anda yang sebenarnya sejak usia muda, sehingga Anda tidak akan bisa menerimanya jika saya memberitahu Anda nanti. Xiaoya memahami pemikiran keluarga Chen. Selama bertahun-tahun, keluarga Chen, terutama Chen Ye, tidak pernah memperlakukannya, Xiaoya, sebagai orang luar, tetapi sebagai anggota keluarga sejati. Xiaoya sangat beruntung bisa bertemu dengan seseorang dari keluarga Chen. Jika tidak, mengingat kondisi fisiknya, dia akan ditinggalkan oleh seseorang dari keluarga lain. Dan meskipun tidak ada yang salah dengannya, dia tidak akan diperlakukan seperti seorang putri jika dia tinggal di keluarga lain. Xiaoya sangat tersentuh dan puas, jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk memberi kembali kepada keluarga Chen. Dia juga berpikir bahwa tubuhnya bisa menjadi lebih baik, dan kemudian membantu Chen Ye menemukannya. Itu selalu ada di hatinya, dan dia ingin berteriak, tapi tidak pernah, Ibu. Tapi hari ini, serangan kekuatan Taiyin membuat Xiaoya semakin tak terbayangkan, begitu kejamnya, dan membuatnya merasakan nafas kematian. Dia tidak ingin mati, juga tidak mau menerima takdirnya, tetapi apa yang terjadi membuatnya kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, Chen Ye, dan semua orang di keluarga Chen. Tuan muda, air mata jatuh, tetapi suaranya sangat tegas, Tuan muda, saya tidak akan pernah menyerah pada diri saya sendiri. Setelah mengatakan itu, Xiaoya menutup matanya rapat-rapat. Dia menghibur Chen Ye, tapi di dalam hatinya sendiri, tekad ini tidak sekuat yang dia katakan. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Chen Ye meminumnya dalam-dalam, dan pikirannya tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba, cahaya putih keluar dari tubuhnya, dan segera menyelimuti seluruh ruangan. Pisau saat ini tampak seperti pasien yang menderita penyakit serius. Tidak ada rasa tajam di tubuhnya. Meski melayang di udara, ia merasa tidak berdaya, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Tapi sesaat kemudian, Xiao Dao terkejut, dan dia bergegas menuju pancaran cahaya yang menyelimuti tubuh Xiaoya. Tampaknya kekuatan bulan purnama adalah tonik yang sangat besar bagi Xiao Dao, sebenarnya memiliki jejak ketajaman aslinya. Terlihat dengan mata telanjang, bintik-bintik karat di permukaan pisau sepertinya sudah berkurang banyak dalam sekejap. Chen Ye tercengang,
Mungkinkah kekuatan bulan di bulan purnama memiliki efek perbaikan yang begitu besar pada pisaunya? Mustahil untuk memikirkannya. Jika demikian, pisau itu pasti sudah lama pulih karena spiritualitasnya sendiri, dan akan tetap seperti ini. Tapi pisaunya jelas terbang dengan kekuatan Taiyin, jadi Chen Ye mengangkat alisnya dan berpikir bahwa sasaran pisaunya adalah kekuatan Taiyin di tubuh Xiaoya. Kekuatan bulan purnama di bulan purnama dapat disentuh oleh siapa saja atau makhluk hidup di dunia, namun jika ingin digunakan, kecil kemungkinannya orang awam, bahkan praktisi Xuanqi, dapat menyentuhnya. Kecuali Anda memiliki keahlian khusus, Anda dapat menyerap kekuatan bulan yang berasal dari bulan purnama. Oleh karena itu, kemana perginya pisau itu? Pasti bukan karena bulan purnama. Kilatan kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Chen Ye. Karena pisaunya mengarah ke kekuatan Taiyin di tubuh Xiaoya, itu berarti pisau itu pasti bisa membantu Xiaoya. Setelah menyaksikan semua kekuatan sihir dari pisau itu, Chen Ye sudah memiliki semacam kepercayaan buta dan ketergantungan pada pisau di dalam hatinya tanpa menyadarinya. Bagi praktisi seni bela diri, adalah hal yang tabu untuk terlalu mengandalkan sesuatu, tetapi saat ini, Chen Ye tidak terlalu peduli. Selama pisaunya dapat membantu Xiaoya, biarkan dia melarikan diri dari dewa kematian. Chen Ye rela melakukan hal-hal yang lebih menakutkan, apalagi bergantung padanya, untuk lepas dari bayang-bayang dirinya. Pisau itu muncul di tengah alis Xiaoya, dan itu tidak mengecewakan Chen Ye. Dengan pisau di sekelilingnya, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa tarikan kekuatan bulan-bulan purnama ke kekuatan bulan di tubuh Xiaoya memang telah banyak melemah. Tidak hanya itu, Chen Ye bahkan samar-samar merasakannya dengan pisau tersebut. Karena itu, kekuatan Taiyin yang besar namun tak terlihat di tubuh Xiaoya sepertinya memiliki makna ketakutan. Xiao Dao, ambilkan untukku. Melihat ini, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak meminumnya dengan lembut. Pada saat ini, bilah pisaunya sedikit bergetar. Saya tidak tahu apakah dia memahami kata-kata Chen Ye, atau setelah memahaminya, dia merasa sedikit tidak berdaya mendengar kata-kata Chen Ye. Tampaknya memberitahu Chen Ye bahwa yang terakhir ini melebih-lebihkan. Chen Ye tidak mengerti maksud Xiao Dao. Sudah ada keinginan yang mendalam di matanya. Namun seiring berjalannya waktu, peran pisau untuk Xiaoya hanya untuk menekan kerusuhan kekuatan Taiyin di tubuh Xiaoya. Awalnya, cukup bagus bisa melakukan ini. Setidaknya, jika ada pisau, tidak perlu khawatir kekuatan bulan purnama akan mengancam Xiaoya. Dengan cara ini, penyakit Xiaoya mungkin tidak bisa disembuhkan dalam hidup ini, tapi masih mungkin untuk menjalani hidup tanpa rasa khawatir. Tapi ekspektasi Chen Ye jelas tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak ingin Xiaoya tersiksa oleh kedinginan sepanjang hidupnya. Selain itu, suatu hari nanti, dia akan meninggalkan kota kekaisaran untuk mencari ibunya selamanya. Tidak mungkin membawa Xiaoya bersamamu. Xiao Dao, tolong, pikirkan caranya, oke. Begitu permohonan Chen Ye jatuh, dia melihat cahaya menyilaukan menyinari pisaunya lagi. Cahaya ini bukanlah cahaya putih biasa pada pisau, melainkan cahaya ungu samar. Cahaya ungu tebal, atmosferik, megah dan kuno. Sebenarnya ada perasaan meremehkan semua orang di dunia. Chen Ye terkejut, yang mengejutkannya bukanlah keanehan dari cahaya ungu, tetapi sesuatu yang muncul dalam cahaya ungu. Jika Chen Ye tidak terpesona dan melihatnya dengan benar, benda itu pastilah istana kaisar kuno. Istana kaisar kuno. Mata Chen Ye berubah, dia melihat istana kaisar kuno dua kali, sekali di bawah tarikan pisau, dan di lain waktu ketika budidayanya maju, dan kemudian juga di bawah tarikan pisau. Sekarang, itu benar-benar muncul dengan sendirinya, dan istana kaisar kuno sebenarnya ada di dalam pisaunya. Chen Ye selalu berpikir bahwa istana kaisar kuno ada di Gunung Beiwang, dia mengambil pisaunya dan melihat istana kaisar kuno di bawah bimbingan pisau. Apa yang dia lihat selanjutnya adalah pertemuan dalam kesadarannya istana kaisar kuno sebenarnya ada sedemikian rupa. Ini adalah pertama kalinya Chen Ye melihat istana kaisar kuno secara lengkap. Meskipun sekarang ada dalam bentuk yang telah menyusut berkali-kali, namun meskipun kecil, ia masih memiliki semua an internal. Istana kaisar kuno bersinar dengan cahaya ungu yang tak terlukiskan. Melihatnya sekarang, masih sama seperti yang terlihat dalam kesadaran. Berbalut cahaya ungu, mungkin karena jaraknya yang begitu dekat, kekuatan yang tak ada habisnya, seperti langit dan bumi menjadi semakin kuat, sedemikian rupa sehingga ruangan ini dibangun menjadi area terlarang yang sulit untuk dimasuki karena kekuatan tersebut. Chen Ye mengakui bahwa jika bukan karena hubungannya saat ini dengan Xiao Dao, mustahil baginya untuk berdiri di ruangan ini tanpa insiden di bawah kekuatan seperti itu. Belum lagi Chen Ye, bahkan para master top di kota kekaisaran,
seperti orang tua itu, tidak bisa masuk sekarang. Kekuatan di bawah cahaya ungu memiliki perasaan yang tak terkalahkan. Istana Kaisar kuno muncul dengan sendirinya, yang berarti harus memiliki tujuan, dan juga harus didorong oleh kekuatan Taiyin di tubuh Xiaoya. Ekspresi Chen Ye benar-benar berubah. Dia menatap Istana Kaisar kuno tanpa bergerak, berharap pria misterius ini bisa memberinya cukup kegembiraan. Seolah merasakan apa yang ada di hati Chen Ye, Istana Kaisar kuno bergerak sedikit. Segera, cahaya ungu yang memancar dari luar tiba-tiba mengembun menjadi seberkas cahaya. Kemudian, berkas cahaya ungu ini menembus langsung ke dalam hati gadis kecil itu. Saat sinar ungu masuk, tubuh Xiaoya sedikit gemetar, dan tiba-tiba, udara dingin yang bahkan lebih dingin daripada saat Xiaoya sakit tersapu dengan ganas. Karena lengah, Chen Ye melangkah mundur terus-menerus. Sekarang, dia belum banyak pulih dari konsumsi di tubuhnya. Ini, Xiaoya. Xiaoya telah koma sejak pisaunya muncul, dan karena keberadaan Istana Kaisar kuno, Chen Ye tidak dapat mendekati Xiaoya. Merasakan udara dingin, Chen Ye menjadi cemas. Tepat ketika Chen Ye gelisah tentang hal itu, pancaran cahaya ungu, saya tidak tahu kapan, menjadi lebih kuat. Akibatnya, kekuatan yang memancar dari Istana Kaisar kuno menjadi lebih megah. Terlihat dengan mata telanjang, udara dingin yang keluar dari tubuh Xiaoya, selain menyebar beberapa saat pada awalnya, kini terkunci rapat oleh sinar ungu, dan gelombang udara dingin ditarik oleh sinar ungu, dengan cepat dituangkan ke dalam Istana Kaisar kuno. Di tengah udara dingin, tubuh Xiaoya tidak terlihat seperti saat dia sakit. Semuanya sama seperti sebelumnya. Setelah melihat ini, Chen Ye merasa lega, dan pada saat yang sama, ekspektasinya bahkan lebih tinggi. Saat semakin banyak udara dingin masuk, berkas cahaya ungu dari Istana Kaisar kuno tiba-tiba menjadi kaya dan warnanya hampir hitam. Di bawah rendering seperti itu, sulit bagi Chen Ye untuk melihat ke dalam Istana Kaisar kuno dengan penglihatannya. Tapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan Taiyin di tubuh Xiaoya sepertinya memiliki pengaruh yang besar pada Istana Kaisar kuno. Di bawah kegelapan yang pekat, Istana Kaisar kuno menunjukkan penampakan samar-samar tembok yang rusak. Perubahan yang paling jelas adalah pisaunya. Dalam cahaya putih, pisaunya, yang awalnya sangat lamban karena tindakan terakhir Chen Ye, kini tampaknya telah kembali ke keadaan semula. Ketajamannya menggemakan kekuatan agung Istana Kaisar kuno, membuat Chen Ye merasakan kekuatannya pisau di masa kejayaannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Chen Ye juga merindukan pisau dan Istana Kaisar kuno mencapai kondisi paling sempurna. Lagi pula, orang yang paling mendapat manfaat dari ini mungkin adalah Chen Ye sendiri. Namun untuk saat ini, Chen Ye masih berharap saat Xiao Dao dan Istana Kaisar kuno mengalami perubahan, mereka bisa membuat Xiaoya benar-benar aman dan sehat. Karena tidak bisa mendekat, Chen Ye sama sekali tidak menyadari kondisi Xiaoya. Seiring berjalannya waktu, Istana Kaisar kuno telah menyerap lebih banyak udara dingin dari tubuh Xiaoya. Pada saat yang sama, Istana Kaisar kuno saat ini sepenuhnya diselimuti cahaya gelap, dan Chen Ye tidak dapat melihat penampilannya sama sekali. Seluruh ruangan menjadi lebih gelap karena cahaya ini. Adapun pisaunya melayang di udara, memancarkan cahaya redup, seolah ingin menembus awan gelap dan mengirimkan cahayanya ke bumi. Pada saat tertentu, ruang itu tiba-tiba bergetar, dan aura kuno yang kaya, seolah-olah dunia baru saja terbuka, dengan cepat menyebar dari kegelapan. Pada saat yang sama, Chen Ye melihat pisau di udara bergetar sejenak, dan kemudian membuat raungan keras dari pisaunya sendiri, yang merupakan tanda kegembiraan yang besar. Hal ini membuat Chen Ye tahu bahwa pisau dan Istana Kaisar kuno telah memperoleh banyak manfaat sejak saat ini, tetapi bagaimana dengan Xiaoya? Di bawah selubung cahaya gelap, Chen Ye bahkan tidak bisa melihat Xiaoya. Setelah beberapa saat, pancaran cahaya gelap tiba-tiba berhenti, seperti air mengalir, dan semuanya memasuki Istana Kaisar kuno. Dalam sekejap, Istana Kaisar kuno terbungkus kembali oleh cahaya putih pisau, dan pisau itu juga tenggelam ke dalam tubuh Chen Ye, dan Tian seperti kilat. Ruangan itu kembali ke keadaan semula, dan Chen Ye segera datang ke sisi Xiaoya. Melihat sekeliling, dia terkejut lagi. Wajah gadis kecil itu merona, nafasnya teratur, dan kondisi tubuhnya baik-baik saja. Yang mengejutkan adalah ketika Chen Ye Xuanqi memasuki tubuh sang pembuat dan ingin mencari tahu, dia benar-benar merasakan ada energi agung di tubuh Xiaoya. Itu mengalir dengan cepat. Karena kondisi fisik Xiaoya, kultivasinya belum banyak mengalami kemajuan. Meskipun Tuan Chen juga menekankan bahwa jika Xiaoya berlatih sendiri, dia dapat menahan rasa sakit saat serangan dingin. Sama seperti sebelum malam itu, saya tidak dapat mengumpulkan energi yang dalam. Oleh karena itu, Xiaoya hanyalah orang biasa.
Sekarang, energi itu sangat kuat sehingga Chen Ye tidak bisa lagi menilai seberapa jauh jangkauan energi ini. Jadi, dengan kata lain, jika energi ini dapat digunakan oleh Xiaoya dengan bebas, dia setidaknya akan berada di tingkat ketiga cuksuan. Terlebih lagi, ketika energi ini mengalir di tubuh Xiaoya, ia juga mengalir di sepanjang meridian secara teratur. Ini jelas merupakan semacam latihan. Tanpa diduga, Anda bisa berlatih sendiri tanpa sadar. Ini luar biasa. Chen Ye hanya bisa menyimpulkan bahwa itu karena kekuatan bawaan Taiyin Xiaoya. Xiaoya, Xiaoya. Chen Ye berteriak pelan, tapi rasa kantuk Xiaoya mungkin belum hilang. Tidak peduli bagaimana Chen Ye memanggilnya, dia masih belum bangun. Tidur nyenyak. Saat kamu bangun, kamu akan menyadari bahwa mulai sekarang, kamu akan memiliki kehidupan baru. Selamat, Xiaoya. Meskipun Chen Ye tidak tahu apakah kekuatan Taiyin Xiaoya telah ditahan atau bahkan diatasi, kemunculan energi itu membuatnya melepaskan kekhawatirannya. Dia berjalan keluar dari kamar Xiaoya dengan gembira, tetapi pada saat ini, wajah Chen Ye tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini, tubuhnya menjadi sangat dingin, dan bahkan menyebar ke angkasa. Penampilan ini sama persis dengan saat Xiaoya sakit. Tidak digunakan untuk serangan dingin Xiaoya, kali ini udara dingin benar-benar keluar dari tubuhnya, dan perasaan dingin yang menusuk tulang jauh lebih kuat daripada apa yang dirasakan Chen Ye dari Xiaoya. Baru sekarang aku menyadari secara langsung rasa sakit yang diderita Xiaoya selama bertahun-tahun. Dikenakan oleh udara dingin, gigi Chen Ye bergemeletuk, dan kata-kata ini hampir keluar dengan kabur. Ya, ada apa denganmu? Bagaimana kabar Xiaoya? Di luar halaman, Chen Li yang menjaga di luar halaman, bertanya dengan heran saat melihat Chen Ye berjalan keluar seperti ini. Kami semua baik-baik saja, paman kedua, jangan khawatir. Chen Ye tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun kepada Chen Li. Dia tidak bisa lagi menekan energi dingin di tubuhnya. Meskipun bukan hal yang buruk jika dia mendapat serangan dan ditemukan oleh Chen Li, pada saat ini, beberapa ada hal-hal yang masih perlu disembunyikan. Seperti pisau dan istana kaisar kuno. Chen Ye sudah memahami udara dingin yang tiba-tiba. Itu pasti telah diserap oleh istana kaisar kuno dan sekarang diumpankan kembali. Dengan tingkat kultivasi Chen Li, dan bahkan tingkat kultivasi lelaki tua itu, mungkin pisau dan istana kaisar kuno tidak dapat dideteksi, keberadaannya, Anda pasti akan menanyakannya. Setelah mereka mengetahui perubahan Xiaoya, pertanyaan mereka akan lebih detail. Chen Ye bahkan belum memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Melihat Chen Ye melarikan diri dengan cepat, wajah Chen Li menegang dan dia berkata dengan suara yang dalam kepada orang-orang di sekitarnya, anggap saja kamu tidak melihat apa yang terjadi hari ini. Ya, Tuan kedua. Jauh di halaman, di dalam rumah jerami, Chen Li memberitahu lelaki tua itu secara rinci apa yang telah dia lihat sebelumnya, dan kemudian berkata dengan suara yang tegas, ayah, saya selalu merasa ada sesuatu yang terjadi pada YR akhir-akhir ini yang tidak kita lakukan, tidak tahu tentang itu. Mendengar ini, Tuan Chen mengangguk dan berkata, kamu memang telah banyak berubah. Setelah 4 tahun terdiam, tidak ada seorang pun yang terlihat. Ketika dia muncul, tidak hanya kondisinya yang benar-benar berbeda, tetapi Chen juga melihat rasa percaya diri yang tak terlukiskan pada Chen Ye. Kemudian, dia berhasil menguasai tubuh naga, dan menakut-nakuti Chang Sun Fei adalah masalah sepele. Saat menghadapi 5 makhluk tertinggi ke-9 saat ini, Tuan Chen juga dengan jelas merasakan bahwa Chen Ye sepertinya mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan pembasmi yang mengerikan, niat dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dia melukai Chang Sun Wei bersaudara dengan satu gerakan. Saat menghadapi barisan kuat untuk membasminya, penampilan Chen Ye bisa dianggap mengejutkan orang lain. Kalau saja budidaya tubuh naga berhasil, dengan kekuatan YR saat ini, dia pasti tidak akan bisa melakukan apa yang telah dia lakukan, tapi dia berhasil. Chen Li memandang lelaki tua itu dengan terlalu banyak keraguan dan kekhawatiran. Keberadaan yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Mereka tidak tahu apa perubahan Chen Ye. Meskipun perubahan Chen Ye saat ini berada di arah yang baik, tidak akan pernah ada manfaat yang tidak masuk akal di dunia ini. Tepat di depan mereka, Chen Ye mengalami banyak perubahan, yang sangat mengkhawatirkan Chen Li. Setelah hening lama, Tuan Chen tersenyum dan berkata, meskipun kami tidak tahu tentang perubahan YR, dan kami khawatir apakah itu baik atau buruk, tapi saat ini, yang bisa kami lakukan hanyalah percaya pada YR. Dia telah tertekan selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri dan harapannya. Apapun yang terjadi, kita hanya bisa mendukungnya daripada membuat tebakan sembarangan. Selama dia bisa mencapai keinginannya, apalagi bedanya.
Diam-diam, kami hanya mengawasinya. Adapun dinginnya tubuhnya. Setelah terdiam beberapa saat, Tuan Chen berkata dengan sungguh-sungguh kultivasi fisik, meskipun tidak dapat dikembangkan menjadi Xuan Qi, memiliki kekuatannya sendiri yang berbeda. Mungkin, Chen Ye menggunakan kekuatan ini untuk menyerap penyakit Xiaoya. Dinginnya waktu adalah tidak yakin. Dengan kekuatannya saat ini, sikap dingin ini tidak akan berdampak apapun padanya. Tapi Tuan Chen tidak melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia tidak bisa membuat keputusan yang matang. Bahkan jika dia telah melihat Chen Li, dia tetap tidak akan menyangka bahwa ketika Chen Ye berlari kembali dengan cepat, ketika dia tiba di halaman rumahnya, ada jejak yang jelas tertinggal di belakangnya, dengan sedikit rasa dingin yang membuat ruangan menjadi hangat. Semuanya telah berkurang sedikit. Saat ini, mungkin Chen Ye tidak bisa lagi menahan udara dingin. Seluruh halaman sepertinya tertutup oleh udara dingin. Chen Ye kembali ke kamar dengan tubuh gemetar, segera duduk bersila, dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Saat menetralkan udara dingin untuk Xiaoya, energi dalam Chen Ye hampir habis, hanya menyisakan sedikit. Dalam perjalanan pulang, dia harus menekan erosi udara dingin, dan energinya yang dalam hampir habis. Tetapi meskipun habis, selama teknik ini mulai beroperasi, energi dalam yang dikonsumsi perlahan-lahan akan pulih. Ini adalah akal sehat dan mendasar, semua orang mengetahuinya. Namun kini, saat teknik tersebut berjalan, energi spiritual langit dan bumi terus-menerus masuk ke dalam tubuh, namun benih energi misterius di dantian tidak dapat dikeluarkan. Seolah-olah mata air kehidupan masih ada, namun tidak ada air yang bisa mengalir keluar. Masalahnya agak besar, tubuh Chen Ye dipenuhi dengan udara dingin. Udara sedingin es membekukan semua meridian dan bahkan dantian dengan kekuatan yang menghancurkan. Tanpa tambahan energi yang dalam, energi spiritual langit dan bumi yang mengalir masuk tidak memiliki alat untuk memurnikannya. Tanpa suntikan energi dalam yang baru, energi dalam itu sendiri tidak akan pulih, sehingga tidak mungkin menghentikan serangan tersebut energi dingin ini. Chen Ye tersenyum pahit, Gu Didian dan Xiao Dao, kalian bisa mengambil manfaatnya saja dan mengambilnya, tapi kalian telah meninggalkan masalah besar ini untuk diri kalian sendiri. Sekarang bukan waktunya untuk mengasihani diri sendiri. Chen Ye menenangkan pikirannya dan menjalankan teknik ini berulang kali, berusaha keras untuk mengendalikan benih energi yang dalam di dantiannya dan berdampak buruk pada udara dingin yang menutupi dantiannya. Ditutupi oleh udara yang sangat dingin ini, pembuluh darah yang awalnya terlihat keras karena latihan fisik sekarang tampak seperti bengkok, terlihat sangat mengejutkan. Rasa sakit yang hebat yang ditimbulkan secara langsung menyebabkan tubuh Chen Ye bergetar hebat. Wajahnya pucat dan tidak ada darah sama sekali. Jika Anda melepas pakaiannya, Anda pasti akan melihat ada urat-urat biru di permukaan tubuhnya ular kecil, saat ini jelas tertutup. Menahan rasa sakit, Chen Ye terus mengaktifkan latihan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak menghilangkan energi dingin ini, masa depannya mungkin tidak akan seputus asa 4 tahun sebelumnya, tapi itu pasti akan terjadi, mempengaruhi praktiknya. Oleh karena itu, pada saat ini, Chen Ye tidak punya pilihan lain selain berjuang keras. Untungnya, pelatihan bertahun-tahun telah membuat pikirannya jauh lebih tangguh daripada orang biasa. Dia telah menanggung tidak peduli seberapa besar rasa sakit mentalnya, jadi apa arti rasa sakit fisik ini? Mengepalkan giginya, di bawah bimbingan skill, benih energi dalam di dantiannya tanpa lelah bertabrakan dengan udara dingin yang menutupi jalan keluarnya. Jelas tidak mudah untuk keluar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Entah sudah berapa kali dia gagal, bahkan pikiran Chen Ye sendiri pun menjadi mati rasa. Sekarang apa yang dia lakukan sepertinya sudah menjadi naluri baginya, dan dia hanya melakukan hal yang sama secara naluriah. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi jantung Chen Ye berdetak kencang, dan dia kembali sadar. Dia dengan cepat merasakannya dan melihat aliran udara yang hampir tidak terdeteksi perlahan mengalir keluar dari dantiannya, tampak agak lelah. Setelah menyadari situasi ini, Chen Ye menjadi energi dan ekspresi kekaguman muncul di sudut mulutnya. Dia dengan cepat dan hati-hati menggunakan teknik kungfu untuk mengontrol aliran udara, dan segera, itu bergerak menuju energi spiritual surga dan energi spiritual tanah di tubuhnya. Ketika energinya yang dalam berangsur-angsur pulih, udara dingin yang meresap ke setiap bagian tubuh mulai menyusut secara bertahap. Pada akhirnya, ia tampak berubah menjadi naga jahat yang dingin, memandang yang pertama, tidak hanya menatap yang pertama dengan penuh semangat, tapi bahkan secara spiritual. Orang-orang merasakan sedikit keserakahan. Chen Ye tertegun sejenak, ada yang tidak beres dengan orang ini. Udara dingin awalnya merupakan kekuatan Tai Yin di tubuh Xiaoya,
namun kini baru diserap oleh Istana Kaisar Kuno. Chen Ye tidak tahu mengapa Istana Kaisar Kuno menyerapnya dan memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya. Mungkinkah jika dia ingin Xiao Dao dan Istana Kaisar Kuno membantu Xiaoya, dia harus menanggung akibatnya. Jika ini masalahnya, Chen Ye tidak akan keberatan mengambil ini. Xiaoya adalah saudara perempuannya. Namun kalau dilihat sekarang, udara dingin ini sepertinya memiliki kecerdasan spiritual, jadi sudah pasti sesuatu yang tidak biasa. Naga jahat yang berkumpul di udara dingin, meskipun tidak ganas, masih memberi orang kekuatan penindas yang sangat kuat, dan tampaknya juga memiliki keinginan yang dalam untuk melahap energi mendalam Chen Ye sendiri. Hati Chen Ye sedikit tenggelam. Sebelum naga jahat Ki Dingin mulai mengambil tindakan, dia meluangkan waktu untuk memulihkan kondisinya. Namun anehnya, ketika dia berlatih seperti ini, naga jahat Ki Dingin hanya menatapnya dan tidak melakukannya, tidak melakukan apapun. Jika dia bergerak, dia sepertinya menunggu Chen Ye pulih. Chen Ye tidak memperhatikan hal-hal yang tidak dia mengerti ini. Karena itu sangat besar, itulah yang ingin dia lihat. Waktu berlalu, dan setelah sekitar 1 jam, keadaan Chen Ye akhirnya mencapai puncak masa lalu, dan energi yang dalam mengalir secara bergejolak, seperti air pasang, dengan aliran yang tak ada habisnya. Pada saat ini, naga dingin yang telah lama menunggu tiba-tiba bergerak, seperti naga yang keluar dari laut, dan dengan ganas menyerang energi mendalam Chen Ye sendiri. Pada saat ini, naga dingin itu sepertinya melepaskan kekuatan aslinya saat ia melewatinya, meridiannya sendiri sekali lagi membeku seperti putaran yang memutar, menyebabkan rasa sakit dan kegilaan yang parah. Chen Ye mendengus dingin, mendapatkan kembali kendali atas energi puncaknya, dan menyerang ke depan dengan keganasan yang sama. Ini ada di meridian tubuh Chen Ye. Tidak akan ada ruang untuk menghindar satu sama lain. Satu-satunya hal yang bergantung pada kedua belah pihak adalah siapa yang lebih kuat akan memenangkan kemenangan akhir. Oleh karena itu, tidak ada keberuntungan dalam kompetisi ini. Berbeda dengan pertarungan antar master, budidaya seseorang mungkin tidak cukup, tetapi dapat ditebus dengan seni bela diri, teknik, senjata dan faktor lainnya. Di sini, ini adalah persaingan kekuatan yang sesungguhnya. Peng, tabrakan antara energinya yang dalam dan naga dingin tidak sehebat yang diharapkan. Ketika naga dingin itu pertama kali bersendewa dengan energinya yang dalam, ia segera menyebar dan berubah menjadi jaring dingin yang tak terlihat, menutupi energinya yang dalam, sepenuhnya diselimuti. Tiba-tiba hati Chen Ye bergetar, orang ini sebenarnya ingin langsung menelan energinya yang dalam. Udara dingin yang hebat, setelah menyelubungi energinya yang dalam, dengan gila-gilaan menggerogoti energi yang tak terkalahkan itu. Di bawah erosi nafas yang begitu dingin, pada saat ini, energinya yang dalam kehilangan ketajamannya dan tampak seperti pukulan yang tak tertahankan. Melihat bahwa energinya yang dalam tidak mampu menahan energi dingin yang luar biasa, Chen Ye menyadari bahwa naga energi dingin melepaskannya karena memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Mendengar hal ini, Chen Ye tersenyum dingin. Jika itu terjadi di masa lalu, atau jika orang lain dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, yang menghadapi udara dingin ini, mereka mungkin hanya akan mengalami akhir tragis yang menunggu untuk ditelan. Tapi dia. Keberhasilan budidaya tubuh naga tidak hanya membawa perubahan pada kekuatan tubuh fisik, juga tidak hanya tercermin pada kekuatan penghancur yang dahsyat dari tubuh fisik. Setelah transformasi, kekuatan fisik tinju melesat antara langit dan bumi, mengoyak bumi dan menghancurkan seluruh ruang. Situasi ini masih jauh bagi Chen Ye, tapi sekarang dia. Setelah mencibir, pikiran Chen Ye bergerak. Sebuah kekuatan bercampur dengan penindasan abnormal tiba-tiba melonjak dari suatu tempat di tubuhnya. Begitu dia bergerak, itu terbang seperti guntur. Di atasnya, sebuah kepala besar yang ilusi, muncul dengan ganas. Mengaum, kepala besar itu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung tanpa suara. Dalam sekejap, ia melesat ke udara dingin dengan momentum yang tak tertandingi, seolah memasuki tempat yang sepi. Tubuh naga, Chen Ye berteriak dengan keras, dan kekuatan penindas di kepala besar di dalam tubuhnya seperti gunung berapi, meletus dengan dahsyat. Kekuatan dahsyat itu langsung merobek lubang di jaringan besar yang dibentuk oleh udara dingin. Pada saat ini, energi mendalam Chen Ye dengan cepat menyembur keluar dari pembukaan, dan kemudian, di bawah bimbingan Chen Ye, energi mendalamnya melawan balik dengan keras. Di saat yang sama, kekuatan tubuh naga meledak dengan kuat dari dalam keluar. Di bawah gelombang dua kekuatan yang sangat berbeda, jaringan udara dingin yang menindas terbagi menjadi bentuk-bentuk kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah beberapa saat. Merasakan ancaman yang kuat, semua energi dingin tidak lagi ingin melawan, dan tersebar seperti pohon tumbang dan Hozenes tersebar, dengan cepat melarikan diri ke segala arah.
Sekarang kamu di sini, kamu masih ingin melarikan diri. Chen Ye mendengus, mengganti segel tangannya, dan menggunakan pikiran dan tubuhnya pada saat yang sama. Kekuatan tubuh naga dan energinya yang dalam bergerak pada saat yang sama, membanjiri langit dan bumi, menjebak semua energi dingin di dalamnya, tempat tertentu. Melihat mereka bertabrakan seperti burung yang ketakutan, Chen Ye mencibir, dan kedua kekuatan itu melonjak bersama-sama dan secara bertahap mulai menyempurnakan. Semua energi dingin ini adalah energi bulan yang berharga. Meskipun keseimbangan yin dan yang diperlukan untuk menjaga keadaan normal seseorang, selama dimurnikan, itu pasti akan menjadi tonik yang hebat. Begitu pula jika Xiaoya memiliki tingkat kultivasi yang kuat, maka kekuatan Tai Yin di tubuhnya tidak akan menjadi kekuatan pembasmi nyawanya, melainkan akan menjadi senjata bagi Xiaoya untuk mencapai puncak tertinggi. Sangat disayangkan Xiaoya terlahir dengan kekuatan Tai Yin, dan keberadaan Tai Yin bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Xiaoya. Waktu berlalu, dan udara dingin dimurnikan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kapanpun sinar udara dingin dimurnikan oleh kekuatan energinya yang dalam dan tubuh naganya, Chen Ye dapat merasakan pengembangan yang mendalam energi. Bertumbuh secara bertahap, tubuh naga juga secara bertahap maju menuju tingkat berikutnya. Peningkatan nyata dalam kultivasi ini sungguh luar biasa. Pada saat tertentu, ketika sinar terakhir energi dingin dimurnikan oleh energinya yang dalam, aura yang kuat tidak dapat ditekan dan melonjak keluar dari tubuh Chen Ye. Puncak level ke-10 lusa, Chen Ye perlahan membuka matanya, dan di dalam pupilnya, cahaya melonjak. Kultivasi saya sendiri akhirnya kembali seperti 4 tahun lalu. 4 tahun ini, ekspresi Chen Ye menjadi tegas. Meskipun ada jeda 4 tahun, jika bakat kultivasinya tidak hilang, dia akan menjadi praktisi Xuan Qi di alam Xuan utama. 4 tahun telah terbuang sia-sia. Tapi tidak masalah, 4 tahun diam tidak berarti apa-apa baginya. Setidaknya, karakternya jelas tidak sebanding dengan bocah jenius 4 tahun lalu. Pada saat itu, dia akan menutup diri sepenuhnya karena suatu kejadian tertentu. Mulai sekarang, keadaan ini tidak akan pernah muncul lagi. Tidak peduli berapa banyak kesulitan dan rintangan yang ada di depan, mereka tidak akan bisa menghentikannya kemajuan. Hanya dengan mentalitas seperti itu kita dapat melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasi hingga suatu hari kita dapat menyelamatkan ibu kita. Selain itu, ada tubuh naga. Dia mengepalkan tangannya dan dengan lembut mengulurkannya. Tiba-tiba, sebuah kepala besar ilusi perlahan muncul dan melayang. Ini tidak seperti yang pertama kali, tetapi sebenarnya tergantung di angkasa, kekuatannya secara alami lebih baik dari sebelumnya. Tubuh naga hari ini telah meninggalkan tahap awal. Sepertinya sudah waktunya untuk meminta kakek untuk keterampilan mental tingkat berikutnya. Chen Ye bergumam pelan, segera bangkit dan berlari keluar. Apa? Kamu menginginkan metode pikiran tubuh naga tingkat berikutnya? Di rumah jerami, Tuan Chen terkejut dengan karakternya saat ini. Ya, keterkejutan lelaki tua itu membuat Chen Ye sedikit bingung. Meskipun dikatakan bahwa pengembangan keterampilan fisik sangat sulit, bukan berarti tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhasil mempraktikkannya juga kamu tidak begitu terkejut, kan? Setelah memastikan, Tuan Chen tersenyum tak berdaya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan getir tubuh naga tingkat kedua disebut metode naik tahta. Kakek memilikinya, tetapi saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Mengapa? Kini giliran Chen Ye yang terkejut. Semakin cepat kekuatannya tumbuh, itu juga merupakan hal yang baik bagi keluarga. Mengapa lelaki tua itu tidak mau menyerahkan tubuh naga tingkat kedua kepadanya? Tuan Chen tersenyum pahit lagi dan berkata kakek belum bisa memberitahu Anda alasan spesifiknya. Kakek hanya bisa mengatakan ini. Sebelum tubuh naga kakek berhasil menembus tingkat kedua, metode mental tubuh naga tingkat kedua, kakek tidak akan memberitahumu. Chen Ye tertegun dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang tua itu pasti punya alasan untuk melakukan ini, tapi sudah waktunya untuk bertanya tentang hal lain. Mendengar hal ini, ekspresi Chen Ye menegang, dan dia berkata dengan serius kakek, ada terlalu banyak pikiran tersembunyi di hatimu yang tidak kami ketahui. Hari ini, cucuku ingin bertanya padamu, mengenai meningkatnya tekanan keluarga kerajaan, kamu, tindakan pencegahan apa yang ada? Atau cucu, jika suatu hari, Kaisar saat ini bertekad untuk menjatuhkan semua orang di keluarga Chen saya, kakek, lalu apa yang akan Anda lakukan? Setelah bertanya, Chen Ye tiba-tiba menjadi gugup dan cemas. Dia ingin mendengar jawaban yang jelas dari lelaki tua itu, tetapi dia takut jawaban tersebut bukanlah yang dia inginkan. Tuan Chen terdiam dan tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Chen Ye dapat merasakan dari nafas lelaki tua itu bahwa pada saat ini,
lelaki tua itu merasa sangat tidak nyaman. Ya, setelah sekian lama, Tuan Chen berkata dengan sungguh-sungguh paman dan paman kedua Anda telah menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali. Kakek, bagaimana kamu menjawabnya? Chen Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Saat ini, Tuan Chen sebenarnya tersenyum dan berkata saya tidak menjawab pertanyaan mereka. Saya hanya memberitahu mereka satu hal. Saya bertanggung jawab atas semuanya. Selama saya masih hidup, tidak ada seorang pun di dinasti Tiongkok besar yang bisa sentuh kami, Chen. Pulang. Ekspresi Chen Ye menegang lagi. Pak Tua, apakah kamu terlalu percaya diri? Pada saat yang sama, cucu saya benar-benar tidak mempercayai apa yang Anda katakan. Dengan ingatan pernah mengalaminya sekali, Chen Ye dengan jelas mengingat bahwa dari awal hingga akhir, dari saat bencana keluarga Chen hingga kematian keluarga Chen, dia belum pernah melihat lelaki tua itu mengambil tindakan sekalipun, bahkan ketika menghadapi banyak keturunan. Dia meninggal di bawah guilotin keluarga kerajaan, dan lelaki tua itu tidak mengambil tindakan apapun. Meskipun, dalam ingatannya, Chen Ye belum pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepada lelaki tua itu, tapi saya yakin jika dia menanyakannya, lelaki tua itu akan memberikan jawaban yang sama. Terlebih lagi, paman dan keduanya telah bertanya dia sebelumnya. Bagaimana ini berakhir? Bukan hanya keluarganya yang hancur. Mata Chen Ye perlahan tertutup rapat. Mungkin karena kegembiraan yang disebabkan oleh kemarahan di hatinya, napasnya tiba-tiba menjadi lebih cepat dari biasanya. Melihat ini, Tuan Chen sedikit mengernyit dan berkata, ya, kamu tidak percaya apa yang dikatakan kakek. Apa yang kakek katakan, selama kakek mau melakukannya, tentu saja itu benar, tapi kakek. Maksud Anda, saya tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Nada bicara Tuan Chen berangsur-angsur menjadi lebih tinggi, bukan marah, tapi sedikit terkejut. Sepanjang dinasti Tiongkok besar, meskipun keluarga kerajaan diam-diam mengawasi dan banyak keluarga kaya menunggu kesempatan, tidak ada yang meragukan bahwa apa yang dikatakan Raja Chen Zong tidak sepenuhnya benar. Kakek, mata Chen Ye masih belum terbuka, dan dia berkata dengan suara rendah kakek, apakah kamu ingin tahu mengapa aku tiba-tiba mengalami transformasi yang luar biasa sehingga menurutmu luar biasa? Chen Ye tahu betul bahwa rasa percaya dirinya yang tiba-tiba pasti akan menimbulkan keraguan dalam keluarganya. Hanya karena mereka tidak bertanya, bukan berarti mereka tidak peduli. Tuan Chen mengangkat alisnya. Dia tidak ingin tahu. Dia selalu ingin bertanya, tetapi dia takut membawa masalah pada cucunya, jadi dia tetap diam. Chen Ye berkata perlahan sekitar 2 bulan yang lalu, suatu malam, cucu saya bermimpi ketika dia sedang tidur. Mimpi. Tuan Chen berpengetahuan luas, tapi dia masih tidak tahu apa hubungan mimpi dengan perubahan Chen Ye. Dalam mimpi ini, cucu saya melihat bahwa meskipun keluarga Chen ditakuti dan direncanakan oleh banyak pihak, namun kekayaan dan kemakmurannya tetap ada, namun keadaan ini hanya bertahan 6 tahun. Ya, Chen Ye melanjutkan kata-katanya cucu saya melihat bahwa 6 tahun kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi. Kaisar saat ini menggunakan ini sebagai alasan untuk bersatu dengan keluarga Sun, keluarga Wu, keluarga Tong, dan keluarga besar lainnya untuk sepenuhnya menyerang Chen kami, keluarga. Luncurkan serangan. Dalam waktu singkat, banyak bawahan setiamu yang terbasmi, dan nasib terbaiknya adalah dipenjara seumur hidup. Menghadapi semua ini, kakek masih cuek. Segera setelah itu, paman tertua, paman kedua, kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, dan para tetua, saudara laki-laki, dan saudara perempuan dari cucu semuanya meninggal di bawah guilotin kaisar. Menghadapi semua ini, kakek tetap tidak mengambil tindakan. Cucu saya melihat bahwa pada hari itu, ratusan orang di keluarga Chen terbasmi. Tidak peduli bagaimana mereka melawan, tidak ada satu orang pun yang lolos hidup-hidup. Istana megah ini, yang melambangkan salah satu kekuatan tertinggi dinasti Tiongkok besar, adalah dihancurkan oleh sekelompok orang. Bakar api menjadi abu. Saat kakek menghadapi hal ini, dia tetap memperhatikan dalam diam. Dari awal sampai akhir, kakek hanya melakukan satu hal, yaitu mengirim cucunya keluar dari ibu kota kekaisaran dan memberitahu cucunya untuk tidak memikirkan balas dendam dan berbahagia. Hidup dan tinggalkan garis keturunan untuk keluarga Chen. Kemudian, kakek berbalik dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Chen Ye tertawa diam-diam mimpi itu mencatat kemerosotan dan bahkan kehancuran keluarga Chen kami. Kakek, ketika saya bangun dari mimpi itu, saya merasa ngeri. Saya tahu jika saya terus seperti ini, cepat atau lambat, Chen saya keluarga akan. Ini akan persis seperti apa yang terjadi dalam mimpi. Cucuku tidak mau menyerah,
dan dia tidak ingin melihat situasi menyedihkan keluarga Chen Ku lagi. Jadi, kata-kata Chen Ye seperti guntur, mengejutkan Tuan Chen, dan ketika dia melihat air mata jatuh dari sudut mata pembuatnya, ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat dingin. Setelah sekian lama, Tuan Chen kembali sadar, memandang Chen Ye dan berkata, "Ya, kamu bilang itu hanya mimpi, dan mimpi itu palsu." Chen Ye menggelengkan kepalanya, jantungnya seperti berdarah. Dia ingin memberitahu lelaki tua itu kakek, itu bukan mimpi, itu adalah sesuatu yang dialami secara pribadi oleh cucuku. Namun, pengalaman masa lalu akan selalu menjadi rahasia jauh di lubuk hati Chen Ye yang tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Huoran, Chen Ye membuka matanya, dan air mata di sudut matanya langsung menguap. Melihat lelaki tua itu, Chen Ye berkata dengan penuh tekad, "Kakek, cucuku tidak tahu bagaimana kamu memandang hubungan dengan keluarga kerajaan. Cucu saya tidak mau tahu lagi, karena dia sudah mengambil keputusan." Di dalam tubuh Chen Ye, niat membasmi yang sangat kejam menyapu seperti badai, dan suaranya tiba-tiba terdengar seperti dimuntahkan dari 9 netherworld. Terlepas dari apakah hari itu ada dalam mimpi sang cucu, keluarga kerajaan saat ini dan kehidupan sang cucu pasti akan mencabut mereka dan membuat mereka menghilang dari dunia ini selamanya. Ya, kata-kata Chen Ye sekali lagi mengejutkan Tuan Chen. Dia telah menyadari bahwa setelah transformasi sang pembuat, dia memiliki niat membasmi yang tidak biasa terhadap keluarga kerajaan, tetapi dia masih tidak menyangka bahwa niat membasmi ini akan begitu kuat. Ya, jika Kaisar saat ini melanjutkan perilakunya saat ini, kakek tidak akan membiarkan dia berhasil. Dia tidak akan bisa memutuskan apakah keluarga Chen kita ada atau tidak. Tuan Chen berkata dengan serius, "Tetapi jika Kaisar tidak pernah menargetkan keluarga Chen kami, maka kami tidak perlu." "Kakek," Chen Ye menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Bahkan jika Kaisar bertobat, dia tidak menargetkan keluarga Chen, tetapi keluarga kerajaan harus menghancurkannya." Chen Ye telah terluka sebelumnya. Meskipun dia terlahir kembali sekarang, rasa sakitnya masih terasa sakit, dan kebencian ini tidak akan terselesaikan dengan perubahan waktu dan ruang. Melihat tekad Chen Ye, Tuan Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, "Ya, kakek tidak pernah menyangkal bakatmu. Sekarang, kamu telah menyelesaikan tubuh naga tingkat pertama sedemikian rupa waktu yang singkat. Ini sudah membuktikan potensi besar Anda di masa depan. Kakek masih menasihatimu, kamu harus berpikir 2 kali sebelum bertindak ketika berhadapan dengan keluarga kerajaan. Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kakek, bisakah kamu memberitahu cucumu di mana letak kesulitannya?" Chen Ye menyela dan berkata. Tuan Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Dia hanya merasa senyuman pahit yang dia miliki dalam hidup ini tidak sebaik hari ini. "Kakek hanya bisa mengatakan bahwa suatu hari nanti, kakek akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Sekarang bukan waktunya." Chen Ye mengangguk dan berkata, "Cucuku akan menunggu kesempatan yang menurut kakek cocok, tapi sebelum itu, tolong kakek untuk tidak menghentikanku. Kakek, cucu akan kembali dulu." Ya, Tuan Chen tidak berdaya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menjelaskan dengan jelas, hati Chen Ye tidak akan terguncang, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak dapat menceritakan beberapa hal yang tersembunyi. "Dalam beberapa hari terakhir, kamu tidak boleh pergi mencari Ye Suo dan Tai Yitian. Lebih baik jika kamu juga tidak keluar." "Aku tahu," Chen Ye berkata sambil tersenyum tipis. "Hari acara berburu di pinggiran timur akan segera tiba, dan cucuku sedang menunggunya." Setelah mengatakan itu, Chen Ye pergi. Dan melihat punggungnya saat dia pergi, Tuan Chen sekali lagi tercengang, karena baru saja, dia melihat kekejaman yang ekstrim dan kepercayaan diri yang tak terbatas di sudut mulut Chen Ye ketika dia berbicara tentang pesta berburu di pinggiran timur. Xiao Mei adalah master di level ketiga Cusuan. Meskipun Chen Ye tampil sangat baik, bisakah dia menjadi lawan Xiao Mei? Setelah meninggalkan halaman kecil yang tenang, langkah selanjutnya tampaknya adalah dunia fana yang luas. Chen Ye berbalik dan melihat sekeliling, tersenyum acuh tak acuh. Meskipun tempat tinggal lelaki tua itu sepi, bagaimana dia bisa menghindari dunia sekuler yang kacau? Chen Ye, kakak ketiga. Chen Ye berbalik dan melihat bahwa itu adalah Chen Yuan. Dia bertanya sambil tersenyum, "Saya ingin tahu apakah saudara ketiga sedang mencari saya." "Ada apa?" Chen Yuan menghela nafas pelan dan berkata, "Jarang sekali kamu mau memanggilku saudara ketiga. Kupikir persahabatan antar saudara telah hilang. Bagaimana kita bisa?" Chen Ye tersenyum dan berkata, "Saudara adalah saudara. Tidak peduli apa yang terjadi, kita adalah saudara yang memiliki darah yang sama." "Saya sangat senang Anda bisa mengatakan itu.
Chen Yuan melangkah maju, menepuk bahu Chen Ye, dan bertanya, apakah luka Anda sudah sembuh? Oke, terima kasih saudara ketiga atas perhatianmu. Chen Ye tersenyum. Chen Yuan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Chen Ye, ada beberapa hal yang tidak dapat saya lakukan sendiri, karena begitu saya punya pilihan, saya hanya bisa maju dengan berani. Jika tidak, itu akan berakhir dengan anti klimaks, yang mana bukan karakter keluarga Chen kami, atau karakter saya. Saya tidak ingin dipandang rendah karena karakter saya. Jadi, jangan salahkan saya karena melakukan sesuatu. Saya mengerti, saya tidak akan menyalahkan kakak ketiga. Chen Ye tersenyum, tetapi matanya menjadi lebih dingin sejenak. Saudara ketiga, kami adalah saudara, jadi saya tidak akan menyalahkan Anda, tetapi orang lain, mereka seharusnya bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Mendengar ini, ekspresi Chen Yuan tiba-tiba berubah. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara Chen Ye sudah melanjutkan, saudara ketiga, jangan khawatir. Saya ingin Anda memberitahu pangeran kedua dan yang lainnya bahwa untuk saat ini, saudara Ye Suoyitian dan saya tidak akan melakukannya, apapun kepada mereka, tolong santai dan jangan hidup dalam ketakutan. Ini benar-benar membosankan. Kamu sudah melakukan segalanya, tapi kamu takut di dalam hati. Kakak ketiga, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku pergi. Chen Ye tersenyum, melewati Chen Yuan, yang sedikit kaku, dan menjauh dari sini. Berdiri di tempatnya, Chen Yuan tinggal untuk waktu yang lama. Pada saat tertentu, pikirannya kembali, dan sendewa dingin tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Suhu ruang di sekitarnya sepertinya turun drastis karena dinginnya ini. Chen Ye, ketika Chen Yuan hendak mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba terbangun. Ini adalah tempat peristirahatan orang tua itu. Pertemuan dengan Chen Yuan tidak mengganggu suasana hati Chen Ye, dan dia tidak mengambil tindakan yang pertama untuk mencarinya dalam hati. Dia hanya mencari informasi atas nama pangeran kedua dan yang lainnya. Apa yang dipikirkan Chen Ye sekarang adalah kata-kata terakhir yang diucapkan lelaki tua itu kepadanya sebelum pergi. Orang tua itu memperingatkannya bahwa ketika menghadapi keluarga kerajaan, dia harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Pada awalnya, Chen Ye tidak berpikir demikian, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba memiliki ide lain di benaknya. Gagasan ini cukup mengejutkannya. Orang tua itu berkata bahwa dia tidak akan memberitahu Chen Ye tentang tubuh naga tingkat kedua sampai dia sendiri berhasil menembus ke tingkat ketiga. Ini bukan karena lelaki tua itu menyembunyikan sesuatu yang egois, juga bukan karena dia takut Chen Ye terburu-buru tetapi membuang-buang waktu. Kemungkinan besar lelaki tua itu masih menyimpan banyak kekhawatiran di hatinya. Keberatan apa yang dimiliki orang tua itu? Orang tua itu meminta Chen Ye untuk berhati-hati saat menghadapi keluarga kerajaan. Bukankah ini secara implisit memberitahunya bahwa keluarga kerajaan saat ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan? Orang tua itu seharusnya sangat jelas tentang kekuatan keluarga kerajaan saat ini. Bahkan orang tuanya berkata demikian, jadi itu benar. Chen Ye tidak menyangka bahwa ini adalah sesuatu yang sengaja dikatakan lelaki tua itu untuk menghilangkan kebenciannya terhadap keluarga kerajaan. Hal itu justru membuat lelaki tua itu tidak berani bertindak gegabah. Kekuatan macam apa yang ada di balik keluarga kerajaan? Mungkinkah dalam ingatanku, alasan mengapa lelaki tua itu tidak mengambil tindakan ketika keluarga Chen dihancurkan dan keluarga Chen dibasmi adalah karena lelaki tua itu tertahan dan tidak dapat mengambil tindakan. Semakin saya memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Jika tidak, mengapa lelaki tua itu tidak memberitahunya pikiran batin dari tubuh naga tingkat kedua? Tahukah Anda, orang tua dan Holy Lord adalah saudara. Jika orang tua itu mengetahuinya, Holy Lord pasti mengenalnya, dan sebaliknya. Mungkinkah lelaki tua itu bersabar karena, dengan kekuatannya, dia masih belum mampu menghadapi kekuatan di balik keluarga kerajaan? Jika semuanya benar, bukankah aku baru saja salah paham dengan kakek? Kota Kekaisaran masih sepi. Beberapa hari telah berlalu sejak Chen Ye dan yang lainnya diserang. Mereka yang menonton belum melihat balas dendam dari Chen Ye, dan Tai San. Suasana begitu sunyi sehingga beberapa orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi menjadi bingung. Hanya keluarga Ye dan keluarga Tai. Bukankah Tuan Chen berani mengucapkan sepatah kata pun karena serangan cucunya? Hanya mereka yang berpengetahuan yang mengetahui bahwa bukan ketiga keluarga tersebut yang terlalu takut untuk melakukan sesuatu, tetapi waktunya belum tiba. Justru karena itulah pihak-pihak yang terlibat dalam penyerangan tersebut kini sedikit resah, terutama pangeran kedua yang semakin resah setelah mendengar kabar yang dibawakan kembali oleh Chen Yuan. Dan waktu,
Dalam penantian seperti ini, berlalu hari demi hari. Waktu berlalu hari demi hari, musim gugur telah tiba, dan cuaca semakin sejuk. Daun-daun berguguran tak terhindarkan melayang kemana-mana di ibu kota kekaisaran yang bersih, memancarkan sedikit perasaan sedih. Hampir dalam semalam, terjadi keributan yang luar biasa di seluruh kota kekaisaran. Ini menyebar di antara keluarga besar kaya, kekuatan oposisi, dan bahkan rakyat jelata, membuat ibu kota kekaisaran, meskipun terpencil, masih menampakkan vitalitas yang luar biasa. Karena hari ini adalah hari berburu di pinggiran timur. Berburu di pinggiran timur adalah perintah yang dikeluarkan oleh Holy Lord sendiri setelah berdirinya dinasti besar Tiongkok. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah keturunan pangeran besar dan bangsawan menjadi korup karena mereka menjalani kehidupan yang mulia. Adakan acara berburu di pinggiran timur agar semua generasi muda dapat berpartisipasi, menunggang kuda, dan memamerkan apa yang telah mereka pelajari. Dalam acara akbar ini, jika Anda mencapai hasil yang baik, terlepas dari asal-usul Anda akan menerima imbalan tertentu, dan bahkan memiliki kesempatan untuk mengabdi pada pengadilan dan memperoleh lingkungan kultivasi yang lebih baik. Dunia seni bela diri dan lingkungan pelatihan yang baik selalu menjadi dambaan setiap pejuang. Meski keluarga kerajaan Dahua baru berdiri beberapa dekade, namun telah mewarisi warisan yang sangat besar dari dinasti sebelumnya dan memiliki jumlah yang sangat banyak, tidak takut tidak menarik talenta. Alasan ini juga merupakan alasan besar mengapa keluarga kerajaan berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan acara perburuan di pinggiran timur. Bahkan telah dikeluarkan perintah khusus bahwa semua anak muda dari keluarga kaya besar di ibu kota kekaisaran harus berpartisipasi jika mereka tidak ada hal penting yang harus dilakukan. Di belakang taman, di halaman mandiri yang damai, tiba-tiba, suara menderu mengguncang seluruh istana pangeran. Segera, banyak orang di istana melihat garis ilusi bersinar biru di udara. Momentum yang ganas, memandang rendah dunia, dan perasaan mendominasi sebagai satu-satunya di istana membuat makhluk lain di istana tergeletak di tanah dalam ketakutan dan tidak bergerak. Ya, dia benar-benar berhasil menerobos. Gumaman kaget terdengar dari beberapa tempat di istana. Terutama jauh di dalam mansion, keterkejutan di wajah Tuan Chen tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Naga ilusi itu bukanlah naga yang benar-benar marah, itu hanyalah naga yang berubah dari tubuhnya. Namun di tangan Chen Ye, naga itu berubah menjadi keberadaan seperti naga yang benar-benar marah. Tuan Chen sendiri dapat melakukan metode ini. Namun, Tuan Chen melakukannya setelah berlatih metode mental tubuh naga tingkat kedua. Dari sini saja, kita sudah bisa melihat bakat, kerja keras, dan ketekunan Chen Ye. Melihat naga ilusi yang terus-menerus berputar, harapan tak berujung muncul dari kedalaman mata Tuan Chen, tetapi di saat yang sama, ada juga kepahitan yang tak terlukiskan. Berdasarkan apa yang telah ditunjukkan Chen Ye sekarang, jika dia diberikan keterampilan mental tubuh naga tingkat kedua, itu akan sangat bermanfaat bagi Chen Ye dan seluruh keluarga Chen. Namun, ya, maafkan aku, kakek tidak bisa memberimu metode mental yang lebih dalam sekarang, karena jika orang tahu bahwa kakek menyebarkan metode mental sebelum kondisinya tercapai, seluruh keluarga Chen akan segera membawa bencana. Mengaum, dengan raungan yang mengejutkan, lusinan pohon besar bergoyang di sekitar halaman, dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara oleh angin kencang yang dibawa oleh naga ilusi. Naga ilusi itu berputar, dan kekuatan penindas mulai meletus dari kepala naga. Dalam sekejap, menyebar ke seluruh naga panjang, dan dalam sekejap, dedaunan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi salju yang beterbangan di seluruh langit. Tanpa keterampilan mental tingkat kedua, dengan bantuan pisau, kekuatan tubuh naga mungkin tidak terus meningkat, tetapi dengan cara ini, lebih banyak energi akan diinvestasikan, yang tampaknya hanya membuang-buang waktu. Naga ilusi menghilang, dan Chen Ye berdiri di halaman berpakaian putih, tenggelam dalam perenungan mendalam. Pada saat ini, suara dua tapak kuda yang cepat terdengar di luar istana. Segera setelah itu, tawa keras menyebar ke seluruh istana. Haha, Chen Ye, hari berburu telah tiba di pinggiran timur, apa yang kamu lakukan di rumah? Suara itu datang, Chen Ye tersenyum tipis, dan berubah menjadi naga berbaju putih dan terbang di udara. Paman Fu, siapkan kuda untukku. Di luar gerbang istana, malam telah tiba. Sesaat kemudian, seorang pelayan datang membawa seekor kuda berwarna ungu kehitaman. Tuan muda, kudamu. Chen Ye mengangguk sedikit, memandangi kuda ungu dan hitam itu sejenak, lalu menaiki kudanya. Kuda ungu dan hitam itu mungkin tidak asing dengan Chen Ye, dan tiba-tiba suara Yu Yu terus berdering, dan itu kuku depannya terangkat tinggi, seolah ingin menjatuhkan Chen Ye dari kudanya.
Mengenai hal ini, Chen Ye mengabaikan mereka dan terus memperhatikan sosok di atas dua kuda lainnya. Setelah sekian lama, Chen Ye berkata dengan tenang, apakah lukamu sudah sembuh? Apakah kamu berada di bawah tekanan di rumah? Aku beruntung. Orang tua itu telah bergerak maju dan mundur bersama pangeran tua sekarang, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Berbalut Yeo, dengan kipas putih di depannya, Yesuo merasakan kebebasan yang tak terlukiskan menunjuk ke arah Tai Yitian dan berkata sebaliknya, kehidupan orang ini sangat buruk akhir-akhir ini. Apakah keluarga kerajaan telah mengambil tindakan terhadap keluarga Tai? Melihat Tai Yitian, suara Chen Ye berangsur-angsur menjadi dingin. Itu hanya dekrit kekaisaran. Tai Yitian menyeringai dan berkata dekrit kekaisaran mengatakan bahwa keluarga Tai telah setia selama beberapa generasi, dan saya, Tai Yitian, bahkan lebih menonjol di usia muda. Sebagai hadiah khusus, Tai Yitian dapat masuk dan keluar dari area terlarang istana kapan saja, dan jelajahi koleksi seni bela diri kerajaan dengan bebas. Mendengar ini, wajah Chen Ye berubah sedikit, dan dia berkata dengan dingin, langkah kaisar tidak hanya cukup tinggi, tetapi juga cukup berani. Seni bela diri yang disayangi oleh keluarga kerajaan begitu mendalam. Banyak orang di seluruh dinasti Tiongkok besar yang mendambakannya. Meskipun keluarga Tai tidak lemah di ibu kota kekaisaran dan memiliki dasar yang baik, mereka tetap tidak dapat menahan godaan ini. Meskipun hanya Tai Yitian yang diperbolehkan membacanya, seluruh keluarga Tai mendapat manfaat yang besar. Chen Ye secara alami percaya pada Tai Yitian tentang cinta persaudaraan, tetapi Chen Ye tidak dapat menjamin hal itu untuk anggota keluarga Tai lainnya. Melihat ekspresi Chen Ye, Yesuo tersenyum dan berkata, jadi, kehidupan orang ini akhir-akhir ini sangat buruk. Yitian, maafkan aku. Berhenti bicara omong kosong. Tai Yitian menepuk punggung kudanya, dan kuda itu meringkik dan berlari keluar seperti bintang jatuh. Hari ini adalah hari bagi kita bersaudara untuk melampiaskan amarah mereka. Kalian berdua, tolong jangan ketinggalan. Suara itu datang, namun sosok itu telah menghilang. Yesuo tersenyum ringan dan kemudian pergi. Chen Ye, apakah kamu khawatir Yitian tidak bisa mengatasinya? Chen Ye tertegun, melihat kedua bersaudara yang sedang berjalan pergi. Sebuah lengkungan indah muncul di sudut mulutnya. Setelah hampir sebulan, budidaya kedua bersaudara itu telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tempat berburu di pinggiran timur terletak di ruang terbuka luas di sebelah timur kota kekaisaran. Ruang terbuka ini dilapisi dengan lempengan batu, dan di tengahnya dibangun arena setinggi beberapa meter. Disinilah para generasi muda akhirnya akan menantang dan berkompetisi. Selain lomba-lomba tersebut, acara akbar ini disebut juga dengan berburu, sehingga wajar saja jika ada juga kegiatan berburu hewan secara besar-besaran. Selain berburu binatang buas, berburu harimau, singa, macan tutul, serigala, beruang dan binatang buas lainnya, di dalam binatang itu juga terdapat sejenis binatang yang namanya monster-monster. Ketika Chen Ye dan yang lainnya tiba, sudah ada banyak orang di ruang terbuka yang luas ini. Arena di tengah ruang terbuka itu dikelilingi banyak prajurit dahua yang mengenakan baju besi berat. Pada saat itu, ada bendera emas yang berkibar tertiup angin di atas arena. Di atas benderanya, seekor naga emas bercakar 5 tampak hidup, dengan kepala yang ganas, tubuh yang besar, dan ekor yang berputar-putar. Di udara yang tipis, terdapat intimidasi yang tiada taraf dan mulia, melayang perlahan. Ternyata Yang Mulia Kaisar sudah lama berada di sini. Yesuo, Yitian, pergi menemui Yang Mulia Kaisar. Di tepi ruang terbuka, sekelompok orang melihat Chen Ye dan yang lainnya masuk. Setelah mereka berbisik, mereka segera memanggil orang-orang di sekitar mereka untuk menyingkir. Chen Ye dan yang lainnya sudah terkenal di ibu kota kekaisaran, dan sekarang mereka telah menjadi protagonis dalam diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Betapapun hebatnya ketiga orang tersebut dan betapa kuatnya keluarga di belakang mereka, selama budidaya ketiga orang tersebut tidak lepas dari belenggu keluarga kerajaan, di mata banyak orang, semua yang mereka lakukan dianggap berani. Oleh karena itu, jika hubungan Anda tidak baik dengan ketiga keluarga tersebut, Anda tidak akan berani menunjukkan antusiasme di depan umum. Sedikit keributan menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap, itu benar-benar menjadi tanah tak bertuan di depan mereka bertiga, yang memungkinkan Chen Ye dan yang lainnya untuk berbaris tanpa berteriak sampai mereka berada di depan ring. Sepertinya ketiga orang ini telah mendapatkan banyak ketenaran. Tai Yitian tertawa. Reputasi buruk macam apa yang ada di sana? Di mata mereka, kita menjadi tidak bisa didekati. Yesuo berkata dengan acuh tak acuh dalam sebulan terakhir, keluarga kerajaan sepertinya tidak melakukan apa-apa, tapi diam-diam, orang-orang terus keluar dari istana. Chen Ye, kamu harusnya tahu apa artinya pergi ke keluarga besar yang kaya, kan?
Itu tidak lebih dari melemahkan kekuatan kami bertiga. Kami ingin orang-orang yang dekat dengan kami mengasingkan dan mengisolasi kami. Setelah mengatakan ini, Chen Ye hanya bisa menghela nafas. Kemudian matanya menjadi dingin dan dia berkata, saya akui bahwa saya tidak pernah meremehkan Yang Mulia Kaisar. Semakin saya berinteraksi dengannya, saya menemukan bahwa saya masih sedikit ceroboh. Ye Suo dan Tai Yitian tidak mengerti apa maksudnya. Di masa lalu dan kehidupan sekarang, orang yang paling dibenci Chen Ye tidak diragukan lagi adalah mereka yang mengambil ibunya, tetapi orang yang paling ingin dia basmi adalah Kaisar saat ini dan orang-orangnya yang paling setia. Oleh karena itu, setelah bangun tidur, Chen Ye berusaha keras untuk mempelajari cara orang-orang ini melakukan sesuatu, kepribadian mereka, Tentu saja Chen Ye tahu bahwa untuk bisa menjadi kaisar generasi kedua dari dinasti Tiongkok besar, temperamen, sarana, dan keberanian kaisar saat ini tidak diragukan lagi tak tertandingi oleh putra-putra guru suci lainnya. Menggabungkan kenangan asli dengan apa yang dia lihat sekarang, kaisar saat ini secara bertahap menjadi kurang misterius di hati Chen Ye. Tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya, Chen Ye tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan keluarga kerajaan jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan, dan Yang Mulia Kaisar memiliki cara yang luar biasa. Setelah penyerangan hari itu, Kaisar tidak segera mengeluarkan dekrit untuk menenangkan ketiga keluarga tersebut, tetapi menunggu 3 hari sebelum dekrit tersebut sampai ke ketiga keluarga tersebut. Ini berarti Yang Mulia Kaisar percaya diri dalam menghadapi segalanya. Bahkan jika ketiga keluarga akan membalas, dia tidak akan takut. Mungkin karena kekuatan, namun di sisi lain, persiapan Kaisar sudah cukup baik. Mampu mempersiapkan sekarang, metode Kaisar berada di luar dugaan Chen Ye. Jika bukan karena kata-kata lelaki tua itu, Chen Ye masih berpikir bahwa Kaisar masih melakukan persiapan. Alasan mengapa dia belum mengambil tindakan adalah karena Kaisar tidak punya alasan terbaik untuk melakukannya. 6 tahun kemudian, Chen Ye mau tidak mau mengepalkan tangannya. Adegan itu, seperti film, terlintas lagi di benaknya dengan jelas. Chen Ye tidak dapat memahaminya. Kaisar sudah siap, mengapa dia harus menunggu kesempatan? Meski membasmi sang pahlawan akan meninggalkan keburukan besar, di hati Kaisar, keluarga Chen adalah momok. Bagi masa depan Dahua, apa bedanya jika ia harus menanggung keburukan? Chen Ye percaya bahwa jika dia memiliki kekuatan seperti itu sekarang, dia tidak akan ragu-ragu, tidak peduli apakah ada alasan atau alasan yang baik, dia akan segera memusnahkan semua orang di keluarga kerajaan dari dunia ini selamanya. Mampu mengatasi banyak rintangan dan menjadi kaisar, Chen Ye tidak menganggap kaisar saat ini adalah orang yang berakal sehat dan baik hati. Chen Ye, ada apa denganmu? Melihat tingkah aneh Chen Ye, Ye Suo bertanya. Chen Ye berkata dengan lembut, waktu yang diberikan kepadaku terlalu sedikit. Apakah kurang? Belum tentu. Ye Suo berkata dengan ringan, dengan kecepatan kultivasi kita saat ini, dalam 5 tahun, tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan yang dapat menghentikan kita melakukan apapun. Tapi sekarang, saya lebih yakin bahwa dalam 5 tahun, keluarga kerajaan tidak akan mengambil tindakan berlebihan terhadap ketiga keluarga kami. Melihat kepercayaan Ye Suo dan Tai Yitian, Chen Ye tersenyum dalam di dalam hatinya. Mereka belum mengalami kelahiran kembali, jadi mereka tidak akan tahu apa yang terjadi 6 tahun kemudian. Ye Suo dan Tai Yitian juga berpartisipasi dalam pemusnahan keluarga Chen di saat-saat terakhir. Jika mereka benar-benar dapat menghentikan tindakan keluarga kerajaan, mereka tidak akan mengantar Chen Ye pergi bersama Tuan Chen. Mungkin di akhir tragedi tersebut keduanya tidak meninggal dunia, namun setidaknya menggambarkan satu masalah, yakni 6 tahun kemudian, keluarga kerajaan masih memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. Menyetir. Dengan rasa marah di dalam hatinya, Chen Ye mengayunkan cambuk di tangannya dengan suara yang nyaring. Kuda itu mengangkat kukunya dan berlari menuju ring seperti angin. Di hadapan Yang Mulia, turunlah dari kudamu dan sujud. Tepat ketika kuda itu hendak tiba di depan ring, teriakan mantap terdengar, dan segera, seorang komandan pengawal istana, yang sekuat menara besi, muncul di depan kuda itu seperti gunung. Mendesis. Kuda ungu kehitaman itu ketakutan dan mengangkat kuku depannya, namun sedetik berikutnya, kuku belakangnya terbanting ke tanah dan melesat seperti anak panah. Bersikaplah berani. Komandan tentara kekaisaran berteriak dengan marah, berdiri dan bergegas keluar. Tangan kanannya terulur seperti kilat, memegangi leher kudanya, dan menghentikan pengebirian kudanya dengan kekuatan yang kuat. Yang Mulia, saya baru mendapatkan kuda ini, dan sifat liarnya belum dijinakkan, sehingga agak sulit dikendalikan. Jika mengganggu Yang Mulia, mohon maafkan saya. Tepat ketika kata-kata Chen Ye terdengar,
kekuatan penindas yang kuat meraung di depan kudanya. Kekuatan kekerasan membuat komandan pasukan terlarang yang lengah mundur beberapa langkah di udara, lalu menginjak angkasa, seperti kuda surgawi yang turun ke bumi, bergegas menuju ring. Setelah hanya diam kurang dari 1 detik, kuda itu kembali mengangkat kukunya seperti anak panah yang tajam, menuju lokasi bendera emas, berubah menjadi naga perenang, dan menghambur pergi. Lancang, di depan kaisar, beberapa anak muda yang telah tiba berteriak keras dan bergegas seperti kilat. Energi mereka terjalin membentuk penghalang tak terlihat. Di hadapan yang mulia, beraninya binatang buas ini berani bertindak begitu sombong. Pada saat ini, Chen Ye juga berteriak tajam dan menggerakkan telapak tangannya dengan lembut di atas kepala kuda itu. Kuda yang tampak gila itu tiba-tiba berubah menjadi anak kucing yang patuh dan diam di tempatnya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah anak-anak muda yang mengambil tindakan menjadi semerah hati Nangui, karena Chen Ye sedang melihat mereka ketika dia mengatakan ini. Yang mulia, Chen Ye berbalik dan turun, menepuk punggung kudanya dengan ringan, dan kuda itu berbalik dan bergegas keluar dari ring. Kemudian, Chen Ye berjalan beberapa langkah dengan cepat, melewati orang-orang itu, mendatangi kaisar, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya telah mengganggu yang mulia, mohon maafkan saya, kejahatan. Hari ini adalah hari berburu di pinggiran timur. Siapapun yang melihat kaisar tidak perlu berlutut untuk beribadah." "Haha, tidak masalah, tidak sopan. Kamu hanyalah binatang buas." Kaisar tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, Paman, apakah kesehatanmu baik-baik saja?" "Kakek baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia." "Jelas, semuanya baik-baik saja untuk pangeran tua. Kalau tidak, beraninya dia, Chen Ye, berani melanggar hukum di depan umum." Keluarga Chen menjadi semakin tidak terkendali. Sebelum Chen Ye selesai berbicara, suara aneh perlahan datang dari belakangnya. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah orang-orang muda sekarang. Chen Ye mengenal semua orang ini dan pernah berhubungan dengan mereka di masa lalu. "Chen Ye, apa yang kamu lihat? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Total ada 6 orang muda, mengenakan pakaian bagus, terlihat sangat mulia. Selain pakaian mereka, mereka jelas jauh lebih cantik daripada yang ada di bawah ring, dan aura yang dipancarkan oleh 6 orang itu juga jauh di atas orang lain. Tapi saat ini, mereka marah atas tindakan Chen Ye dan memarahi Huai, dan aura mereka masing-masing melonjak. Untuk sesaat, arena diselimuti oleh kekuatan yang dahsyat, angin musim gugur berdesir, dan niat membasmi sangat kuat. Pria yang berbicara dengan cara yang aneh itu bernama Li Si. Dia adalah orang tua di keluarganya, dan dia adalah wakil perdana menteri. Di antara pegawai negeri, dia hanya berada di peringkat di bawah cucu tertua. Pemuda di sebelah kiri Li Zi sekuat Tai Tian. Namanya Su Feng. Dia adalah orang tua di keluarga dan merupakan tokoh peringkat ketiga di ketentaraan, nomor 2 setelah Tuan Chen dan Yang Tua, pria dari keluarga Ye. Dia juga satu-satunya di tentara. Seseorang yang secara terbuka tidak setuju dengan keluarga Chen. Pria di sebelah kanan Li Zi bernama Yang Hu. Di sebelah Yang Hu adalah Kai Xuan, orang di sebelahnya adalah Zhou Ying, dan orang terakhir adalah Xiao Mei. Keenam orang ini, terlepas dari berbagai tingkat kekuasaan di keluarga masing-masing, semuanya termasuk dalam daftar elit di ibu kota kekaisaran, dan mereka termasuk di antara 10 orang terkemuka. Tempat kelima dalam daftar pria terkemuka kota kekaisaran adalah Xiao Mei, diikuti oleh Li Zi, Yang Hu, Kai Xuan, Su Feng, dan tempat ke-10 adalah Zhou Ying. Yang Mulia Kaisar secara pribadi akan datang ke acara berburu di pinggiran timur untuk menunjukkan pentingnya dia menganggap acara ini. Selain itu, untuk memenangkan hati orang-orang dan merangsang banyak anak muda di bawah, dia telah memberikan izin untuk hal ini hari ini. 10 orang teratas dalam daftar elit ibu kota kekaisaran, semuanya bisa naik ring dan menemani kaisar. Melihat Xiao Mo dan 6 orang lainnya, merasakan kunci mesin ke-6 orang itu, Chen Ye berkata dengan ringan, "Li Zi, kamu tidak berani menyebutkan kata-kata yang sama di depanku lebih dari 4 tahun yang lalu. Ini tidak lebih dari 4 tahun yang lalu, dan Anda tidak berada di urutan teratas daftar elit di ibu kota kekaisaran. Ini bukan tempat yang seharusnya, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki arena ini." Mendengar ini, Li Zi tersenyum dingin dan berteriak dengan nada menghina. Sekarang, 10 orang teratas dalam peringkat kota kekaisaran berada di atas wilayah Cuksuan. Bukan terserah padamu, Li Zi, untuk memutuskan apakah kamu memenuhi syarat atau tidak. Menurutmu siapa dirimu di depan saudara-saudara kita? Ada teriakan marah, dan sesaat kemudian, bayangan besar jatuh dari langit,
dan kemudian mendarat tepat di depan Li Zi dan yang lainnya. Rasa penindasan yang kuat segera membuat aura yang terakhir dan yang lainnya terasa seperti runtuh. Ikat Yi Tian, wajah keenam Li Zi tiba-tiba berubah, mereka harus berubah. Bahkan Xiao Mei, yang berada di peringkat kelima, tidak bisa berbuat apa-apa di tangan Ye Suo. Meskipun peringkat Tai Yitian lebih rendah dari Ye Suo, dia masih jauh di atas mereka. Kecuali ketidakhadiran Chen Xuan, kita semua bertemu lagi tahun ini. Di bawah ring, Ye Suo berjalan perlahan dan menatap Li Zi dan yang lainnya. Tidak ada tanda-tanda niat membasmi yang tersembunyi di matanya. Setiap orang di kota kekaisaran mengakui otoritas daftar pemimpin kota kekaisaran, dan semua orang di dalamnya memenuhi syarat untuk mencapai kejayaan dalam daftar tersebut. Chen Xuan berada di peringkat keempat, ketiga adalah Tai Yitian, kedua adalah Ye Suo, dan pertama adalah Chen Ye. Kita sudah bertemu, tapi ada sesuatu yang tidak benar. Dia, Chen Ye, tidak lagi memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Setelah beberapa saat, Li Zi dan 6 lainnya sadar. Meskipun budidaya mereka jauh lebih rendah daripada Ye Suo dan Tai Yitian, menghadapi dua orang ini, terutama setelah Xiao Mei bertarung dengan mereka semakin memahami bahwa yang teratas dari daftar Junyan beberapa di antaranya tidak lolos untuk bersaing. Tapi hari ini adalah hari berburu di pinggiran timur. Yang mulia Kaisar duduk di atas, kepala keluarga besar kaya hadir, dan ada banyak orang yang pemalu. Ye Suo tersenyum, lalu menatap Chen Ye dan berkata, mereka mengincarmu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kami dan Yitian. Kamu bisa mengatasinya sendiri. Ya, Chen Ye, jika kamu bahkan tidak bisa menangani ini, maka kamu harus menyerahkan posisimu di urutan teratas daftar orang paling tampan di ibu kota kekaisaran. Sejujurnya, aku juga ingin merasakan apa rasanya seperti berada jauh di atas yang lain. Yitian tersenyum dan berkata, ayo, giliranku dulu. Ye Suo menutup kipasnya, dengan sangat bangga. Setelah mereka berdua naik ke atas panggung, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihat 95 makhluk tertinggi duduk dengan kokoh di dalam kotak atau menyapa. Melihat mereka seperti ini, Chen Ye tersenyum, dan rasa bangga tiba-tiba kembali ke hatinya. Kedua bersaudara itu sudah mengetahui keputusan mereka melalui tindakan mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk merahasiakannya, selain itu, hari ini adalah hari yang sudah lama mereka nantikan. Nah, perubahan nasib telah dimulai pada hari ketika saya memasuki istana untuk bertemu dengan Roh Kudus. Hari ini adalah hari di mana saya sekali lagi bisa bangga pada semua orang di ibu kota kekaisaran dan membuat mereka mengenal saya lagi. Yang mulia, Chen Ye segera menghadap kaisar dan berkata, Yang mulia, apakah acara berburu di pinggiran timur akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Tidak buruk, kata kaisar, kemarahan yang tidak diketahui muncul di matanya. Ye Suo dan Tai Yitian secara terbuka menamparkan wajahnya. Saya cukup berani untuk meminta Yang Mulia melakukan sesuatu untuk saya. Haha, ya, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kaisar tersenyum. Chen Ye berkata untuk pertemuan berburu di pinggiran timur ini, saya ingin meminta Yang Mulia membuat pengecualian untuk saya. Bisakah Anda menunda perburuan dan melanjutkan tantangan di atas ring? 3 bulan lalu, di jalan panjang, semua orang tahu tentang tantangan Chen Yezu terhadap Xiao Mei hari ini. Tapi tidak ada yang mengira Chen Ye benar-benar akan menyelesaikan masalah ini saat ini. Kamu tertarik? Bagaimana aku bisa menyangkalnya? Baiklah, biarkan aku melihat pesona kalian, anak muda dulu. Kaisar tertawa dan turun dari ring. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan hal seperti itu? Di bawah ring, kecuali satu kursi kosong untuk Kaisar, sisa tempat itu dipenuhi orang-orang yang datang untuk menghadiri acara akbar tersebut. Siapa yang tidak ingin menyaksikan pertarungan orang-orang paling menonjol dalam daftar elit di ibu kota kekaisaran? Yang ingin mereka ketahui lebih banyak adalah perubahan seperti apa yang terjadi pada Chen Ye setelah 4 tahun diam, yang sebenarnya memberinya keberanian dan keberanian. Inilah yang ingin diketahui oleh Yang Mulia Kaisar dan orang-orang dari keluarga kaya. Faktanya, pemuda ini telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Bahkan Kaisar sangat terkejut dengan bakat kultivasi pemuda ini sehingga dia tidak berani bertindak tidak hormat terhadap keluarga Chen. Sekarang pemuda ini telah kembali dengan percaya diri dan bangga, mereka perlu melihat dengan jelas, jangan sampai hal itu mempengaruhi penilaian mereka. Tentu saja, banyak orang yang hadir tidak dapat mempercayai betapa banyak keajaiban yang masih dapat diciptakan oleh Chen Ye, yang fondasinya telah hancur. Bagi banyak orang, pergi dengan selamat di luar menara Xiao Yue masih agak tidak benar. Lagi pula, bahkan jika mereka melihat orang-orang ini dengan mata kepala sendiri,
lebih banyak fokus tetap pada Ye Suo dan Tai Yitian. Tanpa mereka, Chen Ye tidak akan melakukannya mampu bertahan sampai misterius datang menyelamatkannya. Adapun mengalahkan Chang Sun Wei bersaudara di Menara Tianxuang. Sejujurnya, di benak banyak orang yang hadir, Chang Sun Wei hanyalah sebuah bisul, dan Chang Sun Wei tidak lebih dari itu. Xiao Mei, kamu pasti sudah lama menunggu hari ini kan? Kata Chen Ye sambil berbalik dan menatap Xiao Mei. Tantang diri Anda saat ini. Xiao Mo mencibir di dalam hatinya, lalu menatap Ye Suo dan Tai Yitian. Kedua orang inilah yang dia takuti sekarang. Ye Suo dan Tai Yitian sekarang berjalan ke tepi ring, dan ketika mereka bertemu dengan tatapan Xiao Wei, yang pertama tersenyum dengan tenang dan berkata, lihat apa yang kami lakukan. Kami bekerja secara terbuka dan di atas segalanya, dan kami tidak akan pernah begitu tidak tahu malu seperti beberapa orang. Jangan khawatir, ini pertarungan yang adil, dan Yitian dan saya tidak akan pernah ikut campur. Ketika kata-kata itu keluar, wajah banyak orang menjadi sedikit gelap di bawah ring, dan mereka bahkan mengutuk secara diam-diam di dalam hati mereka. Xiao Mo hanya tersenyum dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Ya, aku sudah lama menunggu hari ini, jadi ayo bertarung. Aku akan memberitahu semua orang di ibu kota kekaisaran bahwa waktumu, Chen Ye, telah berlalu. Meskipun kamu masih memiliki kesempatan untuk kembali, hari ini, aku akan menghancurkan semua peluangmu dan memintamu untuk mengalami kembali tahun-tahun yang kamu alami di masa lalu. Ayah, apakah kita benar-benar tidak akan berburu di pinggiran timur? Hari ini, YR akan bertarung dengan Xiao Mo. Di halaman kecil, Tuan Chen melihat ke arah pertemuan akbar dan berkata, sampai hari ini, apakah kamu masih tidak percaya pada YR? Chen Sun kemudian berkata, bukannya anakku tidak mempercayainya, tapi tubuh naga YR telah jauh melampaui imajinasi kita, tapi bagaimanapun juga, ini hanyalah level awal dari level pertama, dan kita bisa menggunakan ini untuk bertarung, melawan mereka yang berada di level ketiga Xiao Mo, itu terlalu sulit. Jika kita tidak ada di sini, jika Kaisar memiliki niat buruk, kamu mungkin dalam bahaya. Mendengar ini, Tuan Chen tersenyum percaya diri dan berkata, kamu berani pergi, bagaimana dia bisa membiarkan sesuatu terjadi padaku? Di atas ring, Xiao Wu melontarkan kata-kata tajam, yang akhirnya membuat mereka yang hadir yang mengincar keluarga Chen merasa jauh lebih baik. Hari ini, selama Xiao Wu mengalahkan Chen Ye dan kemudian melakukan beberapa trik, maka beberapa hal akan terjadi untuk menangani. Memikirkan hal ini, banyak orang terkejut, dan mereka menemukan bahwa mereka tanpa sadar merasakan ketakutan yang begitu besar terhadap pemuda ini. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Banyak sekali omong kosong. Di samping mereka, Ye Suo dan Tai Yitian mengerutkan bibir mereka. Jika ada yang melihatnya dengan cermat, mereka pasti akan menemukan bahwa niat membasmi sudah berputar-putar di kedalaman mata mereka. Setelah insiden Chen Ye di Gunung Beiwang, orang-orang dari keluarga Chang Sun menertawakan mereka dan digulingkan oleh Ye Suo dan yang lainnya. Dia, Xiao Mei, benar-benar mencari kematian. Namun, Chen Ye tidak akan membiarkan orang ini terus hidup, jadi jangan khawatir. Mata Xiao Mo menegang. Jelas sekali bahwa kata-kata Ye Suo membuatnya merasa sedikit tertekan. Ye Suo, karena kamu tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara mereka berdua, jangan berdiam diri dan memberikan tekanan pada Xiao. Jika kamu takut Chen Ye akan kalah, katakan sesuatu. Pertarungan ini tidak perlu untuk dijadikan kontes. Di sisi lain, teman lama Li Zi, Sukuru, tersenyum menghina. Ya, kalau takut, jangan bersaing. Kalian sungguh menarik. Ye Suo menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sedikit kagum dan sedikit cibiran Li Zi, kenapa kita tidak mengadakan permainan di antara kita? Ekspresi Li Zi tiba-tiba berubah. Setelah beberapa saat, Ye Suo tersenyum dan melanjutkan, kamu, Yang Hu, Kai Xuan dan yang lainnya bisa pergi bersama. Maka kamu harus merasa percaya diri, bukan? Kamu Suo. Mata Li Zi dan yang lainnya menyipit. Sejujurnya, meskipun mereka bukan lawan Ye Suo, jika mereka bekerja sama, mereka pasti tidak akan kalah dari yang terakhir. Namun, jika mereka bekerja sama, mereka berdua akan dikritik 10 besar daftar elit kota kekaisaran, dan mereka lebih baik dari satu sama lain. Kesenjangan di antara mereka begitu terbuka di depan semua orang, mereka tidak mampu kehilangan orang ini. Melihat apa yang mereka pikirkan, Ye Suo berkata, kalian bergabung, dan Yitian serta saya akan bergabung. Dengan cara ini, kekhawatiran kalian akan hilang. Bagaimana, semuanya, apakah kalian ingin bersenang-senang? Ini, Li Zi dan 5 orang lainnya tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini.
Yasuo dan Tai Yitian bekerja sama. Meski berlima unggul, namun masih jauh dari level itu. Melihat 5 orang di depannya terdiam, Yasuo mengambil langkah maju perlahan, suaranya tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi kadang-kadang. Kurangi bicara yang tidak masuk akal, jangan berpikir bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang baik, kupikir orang lain tidak akan berani melakukan apapun padamu, tapi ketiga saudara laki-lakiku benar-benar berani membasmi orang. Kekuatan itu, mungkin juga makna di balik perkataannya, membuat Lizzie dan mereka berlima mundur selangkah tanpa sadar. Peng! Pada saat ini, terjadi tabrakan di tengah ring, dan semua orang melihat dua sosok dengan cepat mundur dari pusat tabrakan. Saat berikutnya, semua orang tampak kaget. Jarak mundur kedua sosok itu hampir sama, yang berarti kekuatan Chen Ye tidak kalah dengan Xiao Mo. Apakah ini mungkin? Semua orang tahu bahwa Chen Ye telah berubah, tetapi mereka tetap tidak menyangka perubahannya begitu drastis. Meskipun ini adalah pukulan pertama dan tidak bisa mewakili keseluruhan, itu cukup mengejutkan orang. Tidak heran kamu, Chen Ye, memiliki kepercayaan diri untuk menantangku. Kata Xiao Meihan setelah menstabilkan dirinya. Melihat bekas telapak tangan samar yang tertinggal di tinjunya, Chen Ye tersenyum dengan gigi retak dan berkata, tantang kamu Xiao tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku menantangmu. Hari ini, karena kami ingin semua orang di ibu kota kekaisaran mengenal diri kami lagi, sebaiknya kami bersikap sombong dan membiarkan kaisar dan mereka yang setia kepadanya memperhatikan baik-baik apakah Chen Ye masih seperti dia. Kualifikasi yang perlu ditakuti. Ekspresi Xiao Mo memadat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, dalam hal ini, jangan salahkan aku. Segera setelah dia selesai berbicara, nyanyian pedang yang tajam naik ke langit. Tiba-tiba, dengan Xiao Mei sebagai pusatnya, niat pedang yang tajam melesat ke depan secepat badai, dan sosoknya mengikuti dari dekat maju seperti kucing mengambang. Ada bayangan di Catkins yang mengambang, tetapi bayangan itu selalu berubah dan tidak dapat diprediksi oleh angin. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali mereka yang berada di alam Suan utama atau lebih tinggi, tidak ada yang bisa secara akurat memahami sosok Xiao Mei saat ini. Kultivasi Xiao Mei telah meningkat pesat. Dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia belum mencapai alam mendalam dasar tingkat keempat, dia tidak jauh. Lizzie berkata dengan lembut di kejauhan, dan dalam suaranya, tidak tanpa sedikit pun rasa cemburu. Meski bersekutu, masih ada persaingan di antara mereka. Lizzie, peringkat ke-6 dalam daftar pria paling tampan di ibu kota kekaisaran, selalu mendambakan posisi yang lebih tinggi. Piaoxu tiba dalam sekejap mata, dan dengan pedang, ia menusuk seperti ular berbisa, dan sasarannya tepat di antara alis Chen Ye. Menghadapi pedang yang begitu cepat, Chen Ye sepertinya tidak bisa mengelak, dan bahkan tidak bisa bertahan secara efektif. Dia menyaksikan tanpa daya saat pedang itu hendak mengenai alisnya. Kalau ditusuk pasti mati. Tepat ketika pedang panjang itu hendak mengenai sasarannya, tiba-tiba dua jari keluar seperti kilat dan menjepit tubuh pedang panjang itu dengan erat. Mata Xiao Mei sedikit menegang, dia mencibir, dan dia mendorong dengan kuat dengan tangan yang memegang pedang, dan kekuatan agung tercurah. Pada saat ini, Chen Ye membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi, mengulurkan tangannya yang lain, dan menjentikkan tubuh pedangnya dengan keras. Ada suara tajam yang berbeda dari nyanyian pedang sebelumnya suara setelah terluka. Menggigit. Pada saat ini, pedang panjang kehilangan akurasi aslinya, dan semua kekuatan sepertinya menghilang dalam sekejap, memungkinkan Chen Ye dengan mudah lolos dari kunci niat pedang. Menghadapi perubahan seperti itu, Xiao Wei tidak terkejut sama sekali. Dia sudah tahu bahwa jika Chen Ye tidak memiliki sepasang tangan seperti itu, bagaimana dia berani bertarung dengannya. Sebelum pedang panjang itu bisa ditarik, niat pedang yang mengejutkan itu meledak lagi. Xiao Meili berubah menjadi bayangan dengan pedangnya, menusuk sasaran tanpa ampun. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Melihat bayangan setelahnya datang dengan cepat, Chen Ye tetap diam seperti gunung. Dia dengan cepat menggerakkan tangannya di depan dadanya dan membentuk segel, ruang itu jelas terguncang. Mengaum, raungan seperti naga meraung di udara, dan detik berikutnya, semua orang dapat dengan jelas melihat objek ilusi bercahaya cian muda muncul dari udara tipis di atas kepala Chen Ye. Tubuh naga. Kaisar yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda bisa berhasil mengolah tubuh naga. Dan melihat penampilan naga ilusi saat ini, Chen Ye jelas telah mengolah tubuh naga ke tingkat kesempurnaan pertama. Dia akhirnya mengerti dari mana kepercayaan Chen Ye berasal. Tubuh naga ilusi panjang menjerat seluruh tubuh Chen Ye, seperti santo pelindung, dan kepala naga menjulur di depan telapak tangan kanannya. Pada saat ini,
Chen Ye mengepalkan tangan kanannya, dan segera menebaskan pedang yang ditusukkan ke arahnya. Kepala naga ilusi itu mengeluarkan raungan ganas dan langsung menelan pedang panjangnya. Peng! Sebuah pukulan dan pedang menghantam suatu tempat dengan sangat keras. Angin kencang yang menakutkan dengan cepat menyapu dari pusat tumbukan, dan gelombang energi mengguncang ruangan, bergetar hebat. Mata semua orang tidak berkedip, dan sesaat kemudian, mereka melihat dua sosok dengan cepat mundur ke belakang. Namun, Xiao Wei tampak semakin malu. Dia tidak hanya mundur lebih jauh, tetapi wajahnya juga jauh lebih pucat. Untuk sesaat, semua orang di lapangan terkejut. Jika itu hanya kompetisi sederhana, Xiao Mei, dia sudah kalah. 60.